Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hukum bernauli pada kincir air sederhana, kelompok 6, TPB 38. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Echa Dwinika Buraritonang dengan NIM 122120147, Tirta Sandika Aditya dengan NIM 122170129, Rizky Mulia dengan NIM 122120164, Novel Hanif Nugraha dengan NIM 122120156, Mestika Simaremare dengan NIM 122120154, Desta Dwi Hermanda dengan NIM 122170125. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli menyatakan sebuah konsep dasar dari aliran fluida dapat menyebabkan turunnya tekanan dari fluida tersebut. Hukum ini adalah sebuah penurunan dari hukum de Newton berisi tentang suatu tekanan yang berada di belakang akan bernilai lebih tinggi daripada tekanan di depan yang terjadi bila sebagian kecil dari volume suatu cairan atau fluida bergerak dari posisi tegak lurus dengan tekanan cukup tinggi ke tempat yang tekanannya rendah. Fluida adalah suatu komponen zat dengan sifat mudah untuk merubah bentuknya yang bergantung dari bentuk wadah fluida tersebut. Hukum Bernoulli juga mengemukakan bahwa jumlah tekanan energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume di tiap titik sepanjang aliran mempunyai nilai yang sama. Pada dasarnya, pengembangan hukum Bernoulli membahas mengenai tekanan fluida dengan tujuan agar dapat menaikkan fluida menuju tempat yang lebih tinggi dari tempat yang rendah. Dalam bukunya yang berjudul Hidrodinamika, Bernoulli menjelaskan jika fluida bergerak dengan cepat akan menimbulkan tekanan yang sedikit. Begitu sebaliknya, jika fluida geraknya yang lambat akan memicu tekanan yang besar. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu 1. Minuman kaleng bekas 1 buah, 2. Tutup botol 2 buah, 3. Gunting, 4. Cutter atau pisau, 5. Sedotan, 6. Lem tembak atau lem Alteco, 7. Stik es krim 60 stik, 8. Tusuk sate, 9. Wadah percobaan. Berikut adalah gambar kincir air sederhana. Berdasarkan gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa sedotan bagian depan adalah output yang berfungsi untuk mengeluarkan air dari dalam kaleng. Nah, kaleng ini akan kita isi dengan air, kemudian sedotan yang berada di belakang itu kita sebut dengan input. Bagian depan ini akan keluar air dan jatuh, maka air dari dalam kaleng akan berkurang. Setelah air berkurang, maka kekurangan itu menimbulkan daya hisap yang akan menarik air dari bawah menuju ke dalam melalui sedotan input. Setelah itu, air yang jatuh dan akan melewati kincir air yang menyebabkan kincir air berputar, kemudian air akan mengalami diserap untuk masuk ke dalam kaleng melalui sedotan input dan akan dikeluarkan kembali melalui lubang output dan begitu seterusnya. Jadi dalam percobaan ini tidak diperlukan energi lagi untuk menggerakkan kincir air. Kelebihan dan kekurangan kincir air sederhana. Kelebihan, tidak membutuhkan energi listrik, cukup dengan bantuan arus air yang mengalir deras. Kekurangan, selalu mengandalkan arus air yang deras, tidak dapat bergerak apabila tidak ada arus air atau air dalam keadaan tenang. Adapun saran kedepannya mengenai kincir air sederhana ini adalah generasi muda dan masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan keunikan dan kelebihan dari kincir air sederhana ini karena kincir air ini sangat membantu beberapa pekerjaan masyarakat. Berikut video pembuatan kincir air sederhana. Selamat menyaksikan.